Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kewer, jumpa lagi di channel Van and Devin. Di kesempatan kali ini sesuai dengan request kalian, langsung ada Roni Badak. Ganti, itu nggak ganti nama nggak sekarang? Masih Badak sih. Masih Badak. Cuma sepeda yang beda nama sekarang. Bro, selamat ya. Ya, thank you Bang. Alhamdulillah, sukses. Padahal mau pengen ketemu lu padahal di BJ. Ya, 2026 doain. Amin. Dengar tuh Jadi- 2026 tuh. Insya Allah. Siapin sponsorship. Amin. Amin. Kita sama-sama ya sponsorship. Sip. Semoga dapat ya Allah. Amin. Oh ya, sekarang kita segmen cerita kewer. Wah, biar kayak podcast kekinian. Anjay. Betul. Jadi teman-teman, ini kebetulan Om Badak. Oh gak enak sih. Badak. Jadi kebetulan beliau ini menyempatkan hadir langsung terbang dari Bekasi, planet Bekasi ke UI teman-teman. Sekarang lokasi saya untuk bikin video ini ada di Joji Velfest teman-teman. Kalau mau main ke sini ngopi-ngopi silahkan ya. Jadi bro, terima kasih banyak. Ya, thank kasih you Bang, waktunya. udah undang lagi. Udah diundang lagi. Kan 2003 kan undang juga. Ini udah ngonten ketiga kalinya nih. Oh iya. Iya dong. Tiga kalinya dong. Nah, udah. 2 kali dong. 3 kali dong. Yang kedua apa? Sebelum dan sesudah pas 2023. Sebelum enggak? Seingatku kita 3 kali deh konten deh. Oh iya, emang Kayak ya? Aku kalau seingatku sih kayak 2 kali deh. Masa sih? Cuma yang sesudah BJ pakai 26 habis sekarang. Oh, sekarang. Heeh. Ya wis. Gimana kemarin tentang Jawa? Wah, alhamdulillah. Ceritanya uhuy. Kayaknya banyak trouble, banyak itu. Lebih kayak cobaan gua di 2023 sama sekarang dibandingin kayaknya 2025 deh. Tahun ini deh yang banyak banget cobaannya daripada 2023 kemarin. Ya itu sih kayak ya bermacam-macam problema lah yang gue temuin secara jiwa dan raga juga. Jiwa sih lebih tepatnya. Kalau raga mah 2023. Coba tolong jelaskan. Kalau yang aku tahu kan awalnya planningmu pas waktu Bentang Jawa tahun ini adalah menggunakan sepeda kargo. Betul. Nah, sepeda kargonya tolong jelaskan, ceritakan kenapa itu. Jadi awalnya di Bentang Jawa 2025 ini gue pengen pakai kargo short cargo lah yang dari Essence. Nah di situ gue pengennya nazar juga. BJ itu gue selalu bikin nazar, tujuan BJ itu apa. Nah kebetulan di 25 ini ke 2023 kemarin gue nazar sebelum nikah, finish BJ, nikah. Nah pas 2025 ini sebelum anak pertama gue lahir, gue harus finish BJ gitu. Nah ada gimmicknya di cargo bike itu gue udah set up kayak kursi bayi taruh di depan. Yang kayak yang biasanya aku buat gonceng Naira nggak sih? Ya kayak gitu, cuma gue ambil yang depannya aja. Taruh kan kalau di cargo bike kan depan udah ada ini Iya, nih, bisa ada raknya kan, jadi bisa lah ya duduk selempangan gitu kan. Iya, tapi nanti anakmu jangan ditaruh depan, Enggak bro. dong, Bahaya, bro. enggak dong. Cuma ini itu biar gue pengen nih naik BJ tapi gue pengen bawa kursi bayi di depan. Nah, udah niat banget tuh pas di tahun 2003 ini, dan juga dari istri juga ya udah boleh tuh, bagus, idenya menarik gitu kan, aman lah gitu kan. Ya udah pas akhirnya gue latihan lah selama 2 tahun ini pakai cargo bike terus kayak kemana-mana gitu kan, ambil 300 segala macam, ngelup. Ya pada akhirnya H-1 bulan ya? Enggak 3 bulan. H-3 bulan. H-3 bulan itu Setelah keterima BJ kan itu? Belum baru daftar. Baru daftar BJ. Udah kan bulan depannya baru tuh pengumuman. Nah itu situ udah kargo gue hilang. Jadi hilang di depan kontrakan gua. Sedangkan di kontrakan gua tuh sebelah juga ada sepeda juga, MTB spesialis. Yang ambil kargo gua aja. Kayaknya penggemarmu. Masa pengaruh gua? Tahu. Wah, gua menginspirasi banget nih pakai kargo, pengen nih buat jual kopi kayak apa kayak gitu kayak. Ya itu sih ya, hal-hal yang aneh kan. Sebenarnya niatnya tuh cargo bike tuh mau dipakai sama teman-teman di Bekasi buat event. Jadi karena gue nggak bisa, jadi gue taruh di depan aja. Bisa gitu. Nggak dikunci? Nggak dikunci. Jadi kan kalau kontrakan gue tuh kan nggak ada pagarnya, jadi los aja gitu. Oh, nggak ada pagernya. Nah, nggak ada pagarnya. Jadi ya udah, gue biasanya kalau keluar, kalau ada event, gue nggak bisa datang. Ya udah, kargo tuh buat tinggal ngambil aja kan gitu kan. Nah pada saat itu gue kira itu pas pulang-pulang berapa ya, 3 hari atau 5 hari kayak dari kampung mertua gue pulang-pulang, kok
kargo nggak ada gitu. Gue telepon nih. Itu pas posisi hilangnya itu dirimu nggak di rumah ya? Nggak di rumah, gue lagi di tempat mertua di Kuningan Jawa Barat selama hampir 5 hari nggak salah tuh gue. Nah bertepatan sama event juga situ. Mikirnya berarti teman-teman yang ngambil, Iya, minjem soalnya gitu. ada yang kontak juga mau pinjem nih gitu. Udah, gue taruh di depannya kalau ada yang mau pakai aja gitu. Gue udah bilang sama dia. Lalu itu dia sempat kontak lagi ke gue, katanya nggak jadi pakai kargonya. Ya kan gue udah di Kuningan ya. Iya. Gue juga nggak bilang sama teman-teman bawa dulu aja gitu kan, gue nggak bilang gitu. Tahu gitu gua, kan dimasukin ya? Masukin, soalnya gue ada waktu itu di tempat mertua gue lagi urusin acara hajinya mertua. Jadi gue nggak sempat kepikiran lah, makanya gue mikir sepeda gue kargo aman lah di luar gitu kan, udah biasa positif. kan, nah, ada positif aja gitu. Oh, itu ada satpam juga di situ. ada satpam sih, tapi kebetulan kontrakan gue tuh kan jalan keluar menuju ke Jalan kampung utama. juga. Oh. Jadi ada dua pintu, depan Jalan yang dari umum komplek, juga. sama jalan belakang yang kampung. Nah, dan itu bisa dibuka di jalan kampung itu jam 12 malam, jam 12 malam tutup tuh. Tapi kebetulan kayak pagi itu buka gitu loh. Oh. Di situ sih dari pas nyampe kalau gue mana, gue mikir ya kayaknya dipinjam deh gitu. Gue telepon nih semuanya, gue gak ada anjir. Di situ gue panik lah, kok gak ada nih kargo gue. Ya langsung gua telepon ownernya, langsung bilang to the point, bang, malam bang ini kargo gua hilang gitu kan, dan niatnya pakai BJ gitu kan. Ya udah pada akhirnya gue mikir nih, berarti BJ pakai 26 lagi dong gitu kan. Dia apa gitu kan mikirannya. Terus ya udahlah, berarti setupnya sama kayak tahun kemarin, mungkin lebih light gitu, pakai 26. Tahu-tahu ada nawarin nih sepeda ini di kantor gua. Siapa namanya? Mas siapa? Mas Kristel, makasih Mas Mas Kristel. siapa? Kristel. Nah, Mas dia tuh teman Kristel. kantor gua. Dia kebetulan teman gravel hura-hura juga. Oh, anak gravel hura-hura. Terus nawarin ini. Jadi anggaplah ini sepeda support ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima Makasih. Kristel udah ngebantu. Dan juga kan gue memang jujur sepeda high-end gua tuh cuma ini. Gua kalau orang sepeda high-end kan Cervelo segala macam kan. Gue cuma satu. Mario Lombard 2. Ya kan Sepeda high-end-nya idaman. masing-masing orang itu kan beda-beda. Kebetulan idaman gua sepeda ini udah cukup lama lah gitu loh kan. Soalnya gue lihat-lihat, wah lumayan. Jadi kebetulan ditawarin sama dia, ukurannya pas juga sama gua. Terus setupnya udahlah. 51 ya? 52. Oh, 52. Terus 52. Dari kejadian itu akhirnya dapat keberkahan ini. Nah, ini langsung deh bini gua kasih nama. Siapa namanya? Namanya Hiu. Hiu. Apa hiu, Bro? Ikan hiu. Hiu. Nah, ikan hiu. Apa filosofinya? Nggak tahu sih ya, karena ini kasih nama bini gua kan. Tadi dia lihat pertama kali lihat bentuknya langsung, kok mirip kayak hiu ya? Apanya hiu ini? Ya udahlah, gue bilang hiu ya kayak gitu kan. Gimana ini? Teh. Gimana ini? Ya udahlah gitu. Kalau kata bini gue ya gue ikut aja gitu kan. Padahal awalnya gue niatnya kasih apa? Serigala awalnya. Serigala. Tapi karena bini kan, ya udah mungkin ada restu juga di situ kan. Jadi nggak apa-apa lah. Kasih nama hiu. Itu sih awalnya ya. Terus yang oren siapa namanya? Si Badak. Si Badak itu udah lebih sering lu cuekin dong. Kalau Badak sih lebih sering gua pakai kalau ketika belanja ke pasar. Ya lebih banyak hibernasi sih, juga ya pakai kadang-kadang juga sih paling komplek-komplek aja gitu. Tapi kalau ya biasanya pakai ini juga sih kalau misal mana-mana baik tuh juga pakai ini. Tapi ya Sesuatu kalau ada yang baru, yang lama itu dicuekin. mau pakai bini gua saya kegedean. Iya, kegedean. Gedean. Itu kan 5 kalau tahu ya kenapa ya kalau di 26 tuh gede malah size-nya. Iya, ngangkang kan? Ngangkang. Iya, gitu emang. Jadi di sini 52, di 26 gua 56. Rencananya kan si Badak kan mau dijual tuh. Langsung aja lelang, ayo. Ya, rencana gua kenapa gua jual Badak gua karena pertama niatnya Badak tuh gua pengen kasih ke bini gua untuk pakai. Ternyata kegedean size-nya. Jadi ya udahlah mungkin supaya nggak kelamaan di rumah pinginnya kasih apa gue jual lah biar ada yang make gitu kan. Untung nggak keceplosan mau dikasihin orang. Yang gue jual gitu. Tapi sempet berat sih, tapi kata bini gue nggak apa-apa gitu. Nah, ya udahlah Ya daripada kan nganggur lama-lama. Gitu Tapi kan. nanti hisapnya susah. Iya, sedangkan kenangan banyak banget tuh situ. Tapi udahlah. Kenangan itu ya udahlah bro, kenangan ya bro. Endingnya juga nanti jadi hisap susah. Iya sih. Itu kata orang-orang sih. Ya, nanti kalau kata saya. teman-teman nanti akan tunggu postnya. Ya kalau ada yang minat ya. Ya, Ya japri kalau aja. misalnya kalau ada yang minat silakan aja di DM ya.
Ronde Badak. Nah, Betul. terus untuk persiapannya itu kan setelah dirimu kan hilang, akhirnya pusing, ternyata ada jalan keluar. Dimudahkan banget kan, Ya, menurutku ya. itu dimudahkan ya. Alhamdulillah. Terus prepare apa lagi bro kemarin yang Mbok siapin Nah, untuk event Bentang Jawa di 2025 ini? Oke, betul, kayak awalnya kan ini sepeda kan belum gue adaptasi nih, nggak selama cargo bike, selama 2 tahun untuk gue adaptasi. Nah ini dari awal lagi gue adaptasi bang, jadi kayak tinggi sponsnya, stemnya sempat kayak kepanjangan kependekan, jadi gue coba riding lah. Nah, kebetulan gue ngelup di Kotwis di Cibubur sama teman Kotwis. Udah tuh tiap selama 3 bulan tuh gue ngelup tuh. Oke. Seminggu. Selasa, Kamis biasa mereka. Gue biasanya sih dari hari Selasa, Rabu, Kamis, atau enggak Sabtu lah gitu kan. Ya udah tiap hari kayak tiap seminggu 4 kali tuh gue cepet terus. Latihan cepet. Karena kan gue nggak tahu nih gimana kan badan gue sesuai sama enggak gitu kan. Karena kan jujur nih gue nggak fitting sama sekali. Nggak kayak badak kan udah fitting banget tuh. Dan sama kayak cargo udah fitting banget. Cuma ini kan udah bisa fitting kan. Udah gue rasainnya gimana feelingnya gitu kan. Gue udah nge-riding dulu terus selama sebulan atau gini. Itu sih kayak so far gue riding sih ada beberapa adjustment kayak tinggi seat post, terus ganti drop bar, kena stem diganti juga. Kemarin agak panjang jadi gue agak pendekin. Ini pakai 80 apa 70? Pakai apa 90? 90 pas. 90 pas. Terus ini pakai drop bar kemarin pakai 42, sekarang pakai 40. Terus kemarin tinggi saddle naik turunin, gue turunin lagi gitu-gitu sih. Terus sama saddle ya, terus ban sempat ganti juga, awalnya pakai 40 ganti pakai 35 pena racer. Sudah terus itu sesuaiin lagi kah? Nah, gimana rasanya? Cuma agak berat sih. Karena ini kan dari kargo ke sini ya lumayan agak enteng ya. Cuma secara penyesuaiannya tuh belum belasan nih gimana beratus kilo belum tahu nih gimana rasanya nih. Berarti penyesuaiannya butuh waktu lama atau cepat? Kalau gua sama ini kebetulan alhamdulillah sih agak cepat. Cuma ya itu sih belum merasain kayak 500 ke atas tuh belum pernah rasain. Kalau cargo bike kan udah pernah rasain. 300 sudah. Udah 300 sudah. Itu sih udah aman. Itu sih. Ya itu alhamdulillah sih so far pakai ini lebih enteng. Enteng. Ya dibandingkan sama badak besi besi kargo 26, juga bannya gede pula. Iya. Ya kan sama kargo. Ya. Nah, untuk ini bro, apa namanya, sepeda kan udah ya kan. Sepeda nanti di spill sedikit lah, atau enggak kita bikinin konten sendiri untuk sepedanya teman-teman. Nah, istri ketika dirimu kan pas waktu 2023 itu nazar kalau finish nikah. Alhamdulillah tuh. Nikah kan, ya kan? Nikah tuh. Setelah itu berarti istri kan udah tahu dirimu pada saat itu masih pacaran ya? Pas finish atau pas setelah? Enggak, pada saat masih pacaran kan? Nah, setelah itu dirimu emang awalnya udah bilang 2025 gua mau ikut lagi nih atau bagaimana? Enggak kepikiran malah. Gua malah kepikiran pas tahun ini Desember tahun kemarin ingin deh aku pengen coba pakai cargo bike gitu. Baru kepikiran untuk ikut BJ? Iya, ikut BJ itu setelah nikah? Setelah nikah, iya kan? nikah setahun lah, setahun pengen coba nih pakai ke BJ kali ya gitu, pakai cargo gitu. Itu ngomong istri? Ngomong istri, habis itu karena yaudah istri alhamdulillah izinin. Ya, kalau nggak ngizinin kan kenalnya udah dari anak sepeda kan? Nah, ya gitu kan dia tahu kan gimana fisik aku dan dipercayalah bisa nih. Tapi awalnya pas dia tahu gue pakai cargo dia sempat kayak udah latihan lagi gitu kan. Sebenarnya masih mikir-mikir dia. Iya, soalnya kan lumayan berat nih. Soalnya beda sama 26 kan. Karena cargo bike menurut gua power release-nya lebih banyak lah daripada 26 sama 700 kan. Ya itu sih harus kudu adaptasi lagi gitu. Dari bini gua ya udah. Dari situ dua dikasih latihan pakai adaptasi sama cargo gitu kan. Tak tahu hilang pakai ini. Jadi terus ulang lagi sama bini gue, karena tujuan kamu yang untuk anak sekarang gimana dong? Ya paling ya langsung bilang gini, oh iya ya, ya udahlah paling cuma enjoy the riding aja sih. Nah terus pengen tahu nge-push kalau di cargo karena gue nazar untuk anak gue, karena nggak ada, karena hilang, jadi gue pakai ini, jadinya gue pengen tahu limit gue sampai mana. Jadi nge-push. Padahal bisa aja tuh pasang rak ya kan belakang terus kasih dudukan bayi kan.
Iya sih, bisa Kan di sih. rumah ada rumah Iya, yo. bisa sih, Nggak kepikiran aku sih, kan ada di rumah. Bisa tuh. Iya. Jadi tas-tasnya nanti taruh dudukan bayi tuh. Betul. Lebih ringan. Iya sih, cuma gua nggak kepikiran aja sih. Cuma dia niatnya awalnya pakai kargo kan. Ya itu sih. Jadi ya udahlah. Di tahun ini udah pakai ini, ya udah gua cuma nge-push limit aja sih. Limit gua sampai mana gitu. Berarti tujuannya berubah dari yang awalnya nazar untuk anak bawa kargo. dudukan bayi, terus berubah ke nge-push. Nge-push Berarti limit. kemarin totalitas ya? Totalitas, lebih ke totalitas sih. Totalitas. Nah, Nge-push totalitas. nge-push. Target awalmu berapa hari kemarin? Kemarin tuh target gua tuh Jumat dini hari lah. Jumat dini hari. Jumat dini hari atau enggak Kamis malam mepet dini hari lah gitu. Mepet itu ya. Nah, mepet gitu. Niat awalnya. Karena kan otomatis perbaikan dong dari yang awalnya pakai badak sama ini Iya kan. betul. Iya kan? Betul. Makanya kemarin tuh setupnya light banget gua. Cuma top to back sama frame back doang sama hydro back. Itu doang. Top to back, frame back, Udah tuh doang. saddle bag enggak, Enggak. tapi pakai vest. Pakai vest. Bawaan jauh lebih banyak atau Jauh sama lebih aja? banyak sih. Jangan banyak sih. Kemarin tuh gua Lebih ringan? Lebih ringan. Baju bawa cuma bawa 2, baju cuma bawa 2. Ya koreksi setelah ikut di Ya, 2023 ya. betul. Ada yang dikoreksi, Benar, koreksi. Cuma gua tuh sempat salah beli air literan tuh yang di vest. Oh, hydro bag. Hydro bag yang air tuh. Heeh. Kan bisa beli yang ada 2 liter kan. Yang pakai selang. Pakai selang kan. Nah, gue beli 4 liter. Gue beli 4 liter dong. Gue nggak tahu. Gede dong. Hah? Gede dong. Gede anjir, makanya biasanya kan beli aqua gede kan yang satu tuh full tuh. Gue kok satu kagak full ya? Beli 2 baru full anjir. Pantesan salah nih kayak Berat gua. banget dong. Berat banget. Gue kira tuh 3 liter atau 2 liter kan. Ya udah gue set out aja langsung. Gue nggak tahu gue set out tuh 4 liter. Asli tuh. Pasan gue bawa baju dikit deh. Kenapa jadi berat anjir sama air. Tapi alhamdulillah itu sih ngebantu sih. Bantu banget kayak bawa galon anjir. Asli kayak bawa galon. Ya iyalah. Minum. Gue kemarin sempat cobain pakai vest itu ya. Nah. Korbannya helm gua anjir. Oh iya, ketok-ketok ya. Iya, kuntung-kuntung teko yang kas budak. Heeh. Yang kas yang proton pula. Aduh. Anjir gua. Ketok-ketok. Iya. Kan helm kasku kan memang buat ngeceng kan ya, yang jarang-jarang dipakai ya, kas proton itu buat konten itu kan memang bagus gitu. Habis itu gara-gara gua konten nyobain pakai itu, kepentok-pentok gini. Enggak bisa begini dah. Iya. Begini enggak bisa gitu. Pulang-pulang anjir. Ya Allah, deko. Anjir. Deko ininya. Deko, anjir. Balak. Anjir, mau dijual-jual kayak gimana? Korban kas aku, Pak, gara-gara hydro bag. Iya, robek sih kayaknya. Vest itu. Sedih gue aku. Tapi ya ada yang ngebantu sih mungkin karena gua kalau misalnya beli yang nggak salah beli sih mungkin aman sih. Cuma itu doang sih keberat di situ karena air. Terus apa namanya? Pas waktu ini kan dirimu kan 2023 udah ikut terus pakai ini ya kan. Ada perbedaan. Nah, pas ketika dirimu di titik start, Bro. Wah, gimana? Ada sense yang berbeda atau seperti apa? sesi berbeda sih enggak ya, kayak udah start langsung gue ngobrol sama sepeda gue loh. Gue tiap tahun Kan kayak dulu kan ngomong juga ngobrol. Gimana? Bilang, yuk, Bismillah ya, kita mana-mana aja ya gitu. Ayo kita push yuk gitu. Udah itu. Kayak pertama tuh bener-bener gue nggak kepikiran nge-push. Gue tiba-tiba di situ ngebut gue. Ngikut arus. Ikut arus. Ketemu Kori. Ketemu Ketemu Kori. Ketemu Mas Beng Beng. Ketemu Mas Jeff. Gue langsung kaget. Tahu, kok di mana nih? Kok orang-orang kencang semua di depan gue nih? Wah, kurang ajar ini Gue langsung. kaget tuh. Gue kan gelap kan malam kan. Malam kan gelap kan. Terus kok ketemu kencang-kencang. Hari pertama ini? Ketemu Rama juga di depan. Rama. Buset. Anjir. Hari pertama, gue tuh cuma sampai Baru start, kan? baru start tuh sampai kilometer 50 gravel kan? gravel. Nah, habis itu udah langsung cukup nih, kamu ngopus nih. Karena gue tahu depan, gue kan belum lihat S map kan, gue cuma tahu di depan Sawarna nih, udah itu doang, gue nggak mau push nih, karena tanjakan masih banyak, jadi gue pelan dulu. Awal-awal nggak tahu diri nih Tahu diri, anjir, tiba-tiba depan gue Kori, tiba-tiba Mas Egi, tiba-tiba Mas Bembeng, anjir.
Mau ngejar apa gue anjir? Nah, itu gue nggak lihat, gue benar-benar nggak lihat. Ini gue cyclone gue lihat depan. Capek di depan gue dah pokoknya gitu loh. Udah anjir langsung pelan sampai gravel itu pelan gue. Udah tuh. Udah weh, normal lagi, tahu normal diri, lagi. tahu diri, weh. Normal. Karena gue mikirnya, nah habis ini Sawarna nih. Iya. Sawarna lumayan PR gitu. Nanjak udah. Nanjak gitu. Pas habis itu gue kira lewat Sawarna dong, kagak. Lewat Cikotok. Gue nggak tahu, gue sumpah, gue belum riset tuh map, pas BJ belum riset. Pas tahu map, ya udah gue tahunya paling Sawarna nih. Gue nggak tahu udah diubah. Udah dari situ pas hari pertama tuh nanjak Cikotok tuh ya itu sempet gue loh kok kemana nih? Kan Cikotok ada tanjakan tajam panjang. Parah. Cikotok tuh kayak apa ya? 3 kali Bromo udah kayak. Lanjut dia enak ditanjakin cuma lama. Panjang gitu. Iya itu panjang terus hujan kan? Hujan pula anjir. Jadi sore berarti? Aku kenanya siang. Oh, hujannya dari siang berarti ya? Aku kena hujan tuh jam berapa ya? Jam 2-an lah, jam 2-an. Gue soalnya di kilometer 170 gue makan dulu. Nah sekarang jujurnya tahun ini gue banyak makannya. Nggak kayak 2023 gue gak kemakan anjir. Ingat gak? Kalian puasa dia. Gue puasa sehari sekali. Iya, sekarang kayak sehari 3 kali om. Pokoknya kan syukurnya gue ke setup kan di Seklo kan setiap kilometer berapa kasih tahu makan. Tet bunyi dia, tet bunyi. Oh mati makan nih gitu, berhenti gitu. Udah di setup gitu, jadi makan gitu. Karena untuk power release pakai ini sama 26 kan lebih banyak 26 kan. Jadi gue tahu diri nih kalau gue misalnya berhenti sekarang makan takutnya kagak bisa kejar nih COT gitu macam kan. Kalau ini kan aman lah gitu kan, gue bisa push gini gitu kan. Ya itu dari sini gue makan dan tidur aman, nggak terlalu kewer banget secara badan kan. Ya itu sih pas nanjak Cikotok gua kena hujan tuh sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Ya udah pada pas hujan ya udah HP dari atas iPhone gua taruh di zipper plastik. iPhone 11 itu kan? iPhone 11 10s. Oh, tenis yang lama yang dulu. Iya. Udah taruh di zipper plastik, habis itu taruh kresek, taruh di frame bag. Gua masih bawa frame bag Eiger kan. Terus yang isi-isiannya kebetulan gue bawa ini bang, orang kan bawa pompa yang kecil kan, gue pompa yang mobil yang gede, pompa mobil yang gede tau nggak pompa? Itu kenapa kan bawa itu? Pompa elektrik yang gede. Itu kan berat anjing. Iya berat, tapi berat kan. Tapi gue kenapa ambil itu? Dia bisa dibuat power bank. Jadi fungsinya kayak gitu. Ini bisa di power bank nih. Gitu ya udahlah. Pas hujan gue taruhin semuanya, powerbank gue yang kecil, segala macam di zipper plastik tuh. Dan gue mikirnya di frame bag aman nih hujan-hujan. Padahal zipper nggak aman loh zipper. Makanya gue salah anjir. Terus gimana? Terus taruh situ aja. Semua taruh di frame bag dari atas. Yang Eiger nih teman-teman. Nah, Eiger nih, taruh di frame bag semuanya. Udah dari nanjak Cikotok pertama, turun sampai Pelabuhan Ratu. Nah, sampai Pelabuhan Ratu. Makan nih udah bunyi makan nih. Gue buka dong. Malam. Gue buka dong. Air semua isinya anjing. Air semua isinya anjing emang dalam hati gue. Bangset. Kenapa air semua nih kayak akuarium tuh enggak? Ngambang-ngambang gitu. Gue langsung dong. Jadi sepeda gue balik. Biar akhirnya air keluar semua airnya. Anjir lah. Bangsat dalam hati gue. Anjir, gue langsung ada ikannya enggak? Kagak. Pantesan kok tadi perasaan tambah berat lagi nih. Gue buka-buka pas gue makan di Pelabuhan Ratu, gue buka anjir lah isinya air semua anjir. Gue copot-copotin dulu. Lumayan lama gue di Pelabuhan Ratu juga. Bersihin dulu. Terus gue buka, gue mikir ada air tapi aman kayak insya Allah nih. Soalnya di HP udah kasih plastik kan, double kan. Pas gue buka, sama juga isi air juga tuh dalam plastik tuh anjir. Bayangin dalam zipper sama kresek itu dua-duanya isi air anjir. Rendam semua anjir. Bayangin yang zipper yang gue isinya power bank sama pompa semuanya air. Udah kayak yang jualan ikan tuh nggak? Gitu asli ngambang anjir langsung udah. Makanya dari situ gue mikir anjir pompa udah nggak bisa konslet. Terus colokan gue yang power bank konslet juga. Syukurnya gue bawa 2 power bank, satu lagi taruh di tas. Oh, di tas. Isi tracker. Jadi isi yang elektronik yang untuk charger tuh di atas. Jadi tracker aman. Tracker di atas di vest banget, di vest. Nah, di vest semua. Soalnya pas gue pakai jas hujan, pas pakai vest, pas pakai jas hujan kan, untuk kan. Nah gitu. Jadi aman. Sebetulnya aman tracker, macam tracker aman.
Cuma colokan gue yang banyak itu kemasukan air udah. Terus? Kemasukan air udah di situ anjir, gue jangan sampai bocor nih malam-malam nih dalam hati gue. Soalnya gue nggak bawa pompa ini kan, Nggak bawa pompa lagi kan. Udah anjir lah. Tinggal power bank 10.000. Tinggal power bank 10.000 itu yang satu. Itu sama ya udah nggak bisa dihandle lagi pompa nggak bisa dihandelin. Terus endingnya HP gimana? HP nggak bisa nyala. Terus HP berapa tuh nggak bisa nyala tuh. Anjir nggak bisa nyala lagi. Ya udah habis itu pas gue berhenti makan, gue pinjam HP itu kan nasi goreng. Terus gimana? Gue pinjam, Mas ada pinjam HP nah Mas, aku mau pinjam dong buat ngabarin istri karena HP ku rusak gitu. Jadi dikasih pinjam. Terus gue ternyata si Mas ini punya Instagram, alhamdulillah. Tapi gue belum mikir kan, karena waktu itu gue belum masuk Instagram gue pakai Instagramnya Masnya tuh, DM bini gue. Oh DM. Pakai Instagramnya dia. Karena dia lupa mungkin. Iya, gue lupa. Namanya nomornya nggak inget ya? Nggak inget. Sama kayak gua. Password kita kan lupa kan? Enggak. Nomor istrimu hafal nggak? Nggak inget. Sama. Gue lupa tuh. Gue juga nggak hafal nomornya istri gua. Makanya ya udah DM aja terus. DM gitu. Langsung dibalas apa enggak? Dibalas. Makanya gue inget tuh nama IG-nya Masnya tuh Supriyadi gitu. Nama IG-nya. Gue DM bini gue langsung, "Beb, aku di kilometer segini Palmerah tuh. HP ku rusak, nggak bisa ngabarin kan. Bla aku mau lanjut terus nih sampai Ciletuh. Kilometer 300. Pokoknya 300 gue sebelum Ciletuh kan? Ya, sebelum Ciletuh kan. Tapi udah gue kasih ke Masnya, udah aman, habis makan gue lanjut lagi. Sampai kepikiran tuh. Jangan sampai bocor gitu ya. Jangan sampai bocor, gua enggak bawa pompa. Enggak bawa pompa anjir, langsung lah anjir kampret lah. Enggak bisa lihat respect depan ada orang apa, enggak ada. Enggak ada sama sekali, bayangin gua selama 5 hari tuh gua enggak pernah lihat last map. Asli. Enggak pernah lihat last map, enggak pernah lihat apa-apa, kontennya enggak bisa anjir sumpah. Ngabarin ke grup enggak bisa anjir gua. Ini baru kali ini gua ketawa gara-gara penderitaan orang. Asli kocak ya. Terus gimana tuh? Udah nanjak tuh Ciletuh. Pas Palmerah tuh yang biasa tuh nanjak kebun teh macam malam-malam tuh barengan sama Mas Egi. Enggak sama barengan sih, ada gap lah kita ketemu sama Mas Egi. Buset ngebut ya beneran. Sama kaget lah. Siapa nih gondrong gua kira ini siapa? Aki-aki yang itu Om Budi. Gua kira gitu kan, dia gondrong juga kan. Om Budi depan gua nih. Masuk salib. Si Om. Om Egi. Om Egi. 2023 balik lagi. Iya, alhamdulillah Om Egi ketemu Om Egi nih di nanjak tuh udah. Habis itu barengan gua kebelet pipis, gua mikir lagi. Pipis dulu dilanjut. Habis itu ada gap sama dia, gua sekitaran berapa itu? Sekiloan lah kan, sekiloan gap. Terus ketemu lagi gua salib lagi dua sama Om Egi nih, salib. Gua liatin dia tidur di warung. Om Egi. Siapa nih? Om Egi. Lagi tidur di warung, dia pakai thermal blanket gini. Kaget kan, gue kira pocong anjir. Gue tiduran aja. Soalnya kan gue liat thermalnya dia tuh kan refleks kan. Terus dia tidur di reflektor kan. Terus dia tidur di berwarna warna putih. Kita kan otomatis kaget kan. Kok ada orang pocong atau apa gitu kan, gue nggak tahu kan pas gue lewat. Lampunya nggak dinyalain. Nggak nyalain. Mati. Nah, terus sepedanya dia tuh kayaknya enggak kan gelap sepedanya agak gelap kan, gue nggak lihat tuh pas lewatin anjir Om Egi anjir. Gue udah sampai sugesti tuh mau pocong aja. Ya udah habis itu udah lanjut lagi sampai niatnya sampai sebelum Ciletuh. Oke. Sebelum Ciletuh nanjak. Belum sampai peak nih. Belum sampai peak nih. Habis sampai peak. Nah, udah nyampe peak itu gue jam 3 pagi nggak salah. 3 pagi. Enggak rehat berarti itu, langsung rehat. Terus gue melipir dah di SPBU. Ketemu si Mabrur lagi rehat di situ. Bro ini ketangkep. Terus gue kan karena risih kan karena hujan kan, bayangin hujan tuh gue selama nanjak tuh gue celak kota tuh hampir 6 jam nggak salah, nanjak 6 jam 4 jam gitu, basah kuyup nih. Iya, udah gue lembab kan, terus gue gak nyaman kan, ya udah soalnya karena keringet campur air hujan kan jadi nggak enak kan. Ya udah akhirnya gue sampai SPBU mandi si Mabrur udah berangkat lanjut itu mandi. Terus aku sempat power nap bentar sekitar 30 menit gitu. 20 menit lah gua power nap habis mandi. Bangun lanjut lagi gua. Nah, situ kan karena gua kan tahun kemarin di Ciletuh tuh siang pagi kan. Gua nggak tahu kan. Nah, gua balik karena ini malam. Gua nanjak. Gua nggak tahu tuh Ciletuh atau enggak. Setelah ketemu Bruga yang di kanan jalan, yang Bruga sendiri tuh. Oke. Baru tahu tuh Ciletuh jalur Ciletuh kan. Yang belok kanan. Iya, geopark kan. Geopark. Nah,
sampai pertigaan atas kan? Nggak berarti atas kan, nah Iya. gitu. Gue nggak tahu soalnya. Gue niatnya sebelum Celetuh tuh rehat. Kagak anjir, gue terabas anjir. Soalnya kita nggak ada rest map nih. Iya. Cuma andelin Cyclocom. Yaudah gue nggak suges aja kayaknya belum nyampe. Itu Gua mikir ngantuk nggak? Pakai ngantuk nggak? Kagak, alhamdulillah kagak. Oh, Alhamdulillah kagak. nggak Soalnya gue kena soalnya pas di nasi goreng tuh gue minum kopi. Oh. Pertama kopi terus jahe susu kan, jahe susu. Udah aman tuh karena gue tau nih nanjak pasti dingin nih. Bablas ya gak kena. Bablas tuh. Bablas terus tuh. Gue nggak tahu soalnya ini udah Celetuh belum sih? Gue mikirnya belum nih. Sampai gue ketemu Bruga, ada Mabrur situ tidur. Bayangin, di Bruga gelap ada Mabrur tidur. Sama sepedahannya. Kaget lagi di situ tuh. Si anjing siapa nih? Ada Mabrur. Pas tiba-tiba gue nggak tahu, gue ketemu Victor Halim di belakang. Oh, Victor. Victor Halim belakang gue, berangan nanjak. Gue nggak tahu gap kita sekilo atau 2 kilo gitu. Soalnya kok ada, gue kira motor kan, terang banget lampunya anjir. Terang banget kan di lampu. 1000. Kayak 2 deh pasang deh. Turunan kan itu kan? Ya turunan. Ya, makanya Siapa dinyalain nih? 2 paling. Siapa nih? Gue turunan, set noleh. Mas Halim. Tatonya kan biasa kan, Iya. dengan Surabaya kan, khasnya kan. Mas Halim gitu. Udah barengan turun. Terus. Sampai flat. Sampai yang pinggir pantai. Sampai pinggir pantai. Lumbu bablas. Bablas sampai pinggir pantai. Pagi dong ketemu di situ. Sebelum subuh. Sebelum Bareng sama Victor Halim. 12 ya. Sama Victor Halim tuh, Mas Victor Halim tuh. Barengan tuh kita. Habis itu Victor Halim nalip gua kebeli pipis biasa, pinggir. Pipis dulu, habis itu lanjut lagi sendiri. Sendiri, nanjak sendiri. Lama-lama pagi nanjak yang ini nih. Mau CP1. Iya, sebelum CP1 Nanjak yang tembok-tembok tuh kan, lumayan tuh. Nah, situ gue sempat berhenti. Sebentar, lu tidur di mana dong? Ya SPP doang. 30 menit doang itu? 20 menit, Ting. 20 menit, nah situ. Itu doang? Itu doang. Lah paginya? Pagi enggak? Gak kena ngantuk? Enggak ngantuk. Nggak ngantuk. Lu doping ya? Kagak anjir. karena mungkin kopi kali ya. Karena kopinya dikasih doping gak sengaja. Asli kopinya deh. Lumayan lama gue di situ. Tolong tahun depan dititiin itu nasi gorengnya. Iya, titiin. Belum ratu tuh situ. Gile. Beneran lu nggak tidur? Gak tidur. Sumpah. Tidur. Gue bener-bener gas terus tuh. Gue nggak tahu kan. Gue udah niatnya di pikiran gue sebelum nanjak Celetuh itu tidur. Kita nggak bisa lihat HP. Udah suges gue belum nyampe, tiba-tiba udah pikir pantai aja. Gila lo teman-teman, itu bablas lo. Tahun 12. kemarin lu jauh banget masih. Gue tidur pinggir. Nah iya kan, sebelum kebun teh malah. Nanjak, nah iya kan. Gila di bablas aja. Gak tahu, jadi itu karena nggak tahu aja gitu. Karena gue sugesnya kayak belum nyampe gitu. The power HP mati. Asli kayak gue bener-bener gak ada HP sama sekali anjir. Gak tahu kan. Terus lu bablas nih, aman tuh? Aman, alhamdulillah aman. Sampai di nanjak itu ada warung tuh sebelum kita nanjak tuh warung-warung warga. Iya. Ada warung jalan yang gede tuh. Pinggir situ udah gue sarapan. Sosis 2. Tiba-tiba lewat lah. Zuz. Yang lain nyusul. Kibar Yusuf Kibar sama bapaknya. Anjir kaget gua. Seng anjir kenceng banget tuh. Sumpah kenceng banget tuh orang dua tuh asli. Gua aja kaget. Mantan pembalap sama pembalap itu. Iya, habis nyusul dari Kibar sama bapaknya Om Tony. Om Tony Gope langsung salib lagi. Om Depok. Om Tony itu Depok apa enggak sih? Tangerang. Tangerang. Bintaro. Ya terus? Ya itu. Nyamperin Ron. Om Tony, masa lu di depan gua? Ya udah langsung dia duluan, gua sarapan dulu, isi refill segala macam, baru lanjut lagi. Sampai di tanjakan yang tembok lagi tuh, habis tanjakan dari Geopark yang setelah Celetuh, tanjak lagi, ya, turun, kan, rollingan, terus tanjak lagi terakhir nih. Ya, tanjakan terakhir setelah jembatan, sebelum atau setelah jembatan panjang. Terus di belakang gua Om Egi. Kenceng banget anjir dia tuh. Bayangin kenceng banget dia tuh dia. Nanjak kenceng banget sumpah. Gua nanjak nih. Woi, biasa kan Om Egi gimana kan sambil live kan. Siapa nih teriak-teriak? Gue liat Om Egi loh. Iya dia nge-live mulu dia. Nanjak sampai nge-live, cok, gila. Kenceng lagi nanjaknya. Udah sampai situ. Gua Om Tony, Om Gegi udah sampai bareng sampai CP. Siang berarti. Jam 11
11.40-an lah, 11.41. Dibandingkan dengan tahun 2023 2003 gue pakai 26 tuh CP1 kan malam. enggak, sore. Sore. Jam 5 sore. Oh, lebih duluan dia. Ya, gapnya lumayan panjang lah. Lebih kuat soalnya. Dia sama aku kekuatan dia, teman-teman. Enggak juga sih. Selisihnya lumayan ya berarti. Jauh. Gue situ pas sampai CP ketemu Mas Sandi. Cuma gue lamanya di situ, lama di CP1 karena ngecas kan. Jadi ngecas power bank. Terus habis itu gue pinjam karena colokan gue rusak. Jadi gue pinjam colokannya panitia, ngecas dulu. Nah, masalah HP gimana? Lapor sama panitia? Lapor sama Derek langsung. Mas Derek, HP ku rembes kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti niatnya gue tuh kalau ndak Jogja CP2 tuh gue pengen perbaiki HP. Oh, perbaiki HP dulu. Niatnya perbaiki HP dulu nih. Jadi sementara gue pinjam dulu nih. Kalau udah HP peserta, HP warga lah gitu kan. Ya karena urgent, kata Om Dedek nggak apa-apa. Karena gue udah kasih tahu kan. Soalnya gue mau kabarin ke panitia gue nggak ada HP. Soalnya teman-teman juga yang kalau misalnya gue yang bisa dipantau tuh ketika gue jalan aja. Trace map kalau gue jalan berarti gue aman. Sampai gue kagak jalan itu bini gue sampai khawatir tuh, minta ampun tuh. Iya. Gue ini orang kemana? Tapi akhirnya pas waktu di CP dirimu laporan ke istri juga? Lapor istri, langsung pinjam HP Om Yudis tuh yang frame, gue pinjam HP dia, gue kabarin di grup, langsung gue statement HP gue rusak segala macam. Terus kabarin ke grup juga, jadi kalian cuma bisa mantau gue pas gue jalan doang. Ketika gue jalan kalau itu doang tuh bisa mantaunya. Kan nggak bisa, cuma kata istri gimana? Kan masih nggak dikasih solusi sama istri. Biasanya kan udah gini-gini aja gitu. Ya kebetulan ya itu perbaiki dulu. Coba perbaiki dulu. Kalau misalnya lama, udah beli HP gitu kan niatnya gitu. Pada akhirnya ya udah nggak apa-apa, nanti sempat ya bini gue juga sempat kepikiran juga kan, karena ngabarin nggak bisa lagi, susah juga kan. Gue juga kayak gitu. Gue juga kepikiran juga bini gue gimana ya gitu. Gue tuh kenapa-napa bini gue kan. Ya udah sempat gue sampai CP1. Bini gue sempat nangis aja, gue nelpon. Dia nelpon tuh nangis sampai ditangisin bini. Langsung gue sempat anjir. Tapi syukurnya bini gue udah, kamu aman nggak badan segala macam aman. Kamu sehat kan? Sehat. Udah lanjut lagi. Bilang gimana planningmu apa? Aku niatnya sampai Jogja, berhenti dulu tarik tempat servis HP. Kalau nggak ada paling aku beli HP lah di situ gitu kan, niatnya gitu. Niatnya gitu. Udahlah habis CP1 tuh ini dirimu belum update status, belum, maksudnya di sosial media belum tahu nih orang-orang kalau HP-mu rusak. Betul. Makanya pas kan syukurnya si CP1 kan live tuh. Live gue bilang di situ sekalian gue bilang, gue ngomong HP gue rusak segala macam, gue minta maaf juga sama bini gue. Habis itu gue pinjam HP panitia, gue kabarin lagi, statement segala macam, udah 2 jam gue cas. Baru gue tidur di situ, tidur di CP1. Tidur malahan. Tidur di CP1 sambil cas aman. Gue pertama kali gue cas tuh power bank gue yang bisa nyala. Cas power bank gue, tracker udah. Lampu-lampu belum gue cas. Belum dicas. Belum cas. Malah gue lampu casnya pas mau berangkat. Taruh di power bank. Oke, udah tuh. Lanjut sore berarti. Lanjut jam siang. Setengah tiga lumayan, lanjut. cukup lama ya, dari jam 11 sampai setengah 3. 2 jam setengah lah. Ya. 2 setengah. Bablas tuh lanjut tuh bareng sama Om Delika. Deli itu udah lanjut bareng tuh. Pas atau orang-orang pada mau nginep di Pemempek. Pemempek nggak deh. Tapi gue Pemempek ngapain lu nginep di Pemempek? Lanjut nih bablas gitu. Bablas lah, pengandaran gitu kan. Ya udahlah, pas gua lanjut udah lewatin Pemempek, Sancang Mas Maghrib Sancang, karena gua tahun kemarin 2023 siang kan? Sancang pagi. Gua masih itu malam. Dapat sunrise berarti kan? Dapat sunrise pagi. Nah, karena gua penasaran, ya itulah kayak tahun kemarin. Iya, kayak penasaran gitu ya. Gimana sih malamnya gitu loh. Betul. Ya udah langsung bablas malam. Sapi-sapi pada tiduran tuh ya. Tiduran sapi, terus ya itu sih gua awalnya sendiri, lama-lama ketemu lagi peserta depan belakang. Gua enggak tahu siapa namanya. Pokoknya gua tuh depan gua Dr. Ayu, Om Dodi, sama ada lagi orang Bogor, lupa lagi namanya. Ya itu dah, barengan sama mereka tuh berempat. Om Doni. Ya, Om Doni habis itu Citra depan lagi. Udah tuh habis itu gua salip-salip bareng Citra. Nah, pas sampai mau nanjak Sancang, semua turun, hujan situ. Hujan lagi. Badai. Sampai Tasik. Hujan sampai Tasik? Badai sampai Tasik. Wih, jauh dong itu. Jauh, gua turun 14 sampai Tasik, gua udah mikirnya kayaknya aman nih. Kayaknya sampai Tasik aman nih. Udah Tasik terus lanjut Tasik.
kok masih badai, Cak. Itu jauh loh. Jauh. Iya. Tasik badai, anjir gua. Ya udahlah gua akhirnya gua memutuskan untuk melipir ke SPBU Tasik. Melipir, habis itu anjir ini enggak kondusif nih cuaca nih. Ya udahlah, masuk ke SPBU lumayan lama lagi tuh di situ gua. Tidur juga. Tidur 3 jam lagi. Tidur. Karena badai kan habis-habis tuh. Gua lihat jam, Itu masih tengah malam tuh. gua masuk Tasik itu jam 10, cepet 10, banget 11, ya, 11, 11. Nah, ya. 11-an lah Jelang gitu. tengah malam ya. Tengah malam gitu. Terus gua niatnya jam 12 bangun nih. Nah. Gue bangun jam 12, masih badai Masih dong, hujan? masih badai dong. Oh. Anginnya tuh gua, anjir masih badai dong. Tidur lagi gua. Tidur lagi, bangun jam 2, baru bablas. Udah reda tuh. Udah reda. Sampai Pangandaran hujan lagi. Pangandaran gua masuk subuh. Subuh hujan lagi tuh Pangandaran. Anjir, Pangandaran masih hujan lagi. Terus sih. Pas deres banget gue melipir ke ini, ke rumah makan. Makan dulu. Kan subuh kan? Subuh. Ya, pas masuk Pangandarannya subuh. Subuhnya hujan, pas sampai di kota Ah. itu udah jam 7 jam 8 lah. Oh, berarti udah buka. Udah buka, habis itu melipir makan. Iya, hujan lagi. Terus ketemuan sama si Ganes juga tuh, si Ganes. Ganes. Ganesa. Yang orang stray, teman-teman stray. Oh, anak-anak stray. Anak-anak stray. Itu lebih tuh. Udah situ gua makan, mereka lanjut. Udah, gua makan ketemu Citra. Ketemu Citra lagi. Citra lagi nih. Ternyata dia tidur di Pangandaran. Oh. Dia keluar dari hotel. Ya udah tuh gua duluan di belakang. Berarti dirimu yang duluan. Gua duluan, habis itu duluan. Nah, pas hujan itu setelah makan berarti lu bablas ya? Bablas. Bablas sampai Cilacap. Cilacap gua jam 2 siang. Wah, Jam 1 siang sih, sorry. Ngecos Habis berarti. zuhur, siang. Melipir tuh di Cilacap karena bayangin Masih kayak hujan? udah berhenti. Udah berhenti. Udah benar-benar panas, masih Cilacap udah panas nih. Karena gua tahun kemarin 2023 Cilacap gua tengah malam. Maghrib. Aha. Pas gua masuk Cilacap kan hutan tuh. Oh gini Cilacap kalau siang. Wah, anjir. Ada awal tanjakannya kan kalem Iya kan gitu setelah rel tuh. Iya. Rel itu kalem Nanjak, tuh. kalem itu. Nah tuh syukurnya kan gua kan nggak bisa dokumentasi kan. Jadi gua bawa GoPro. Oh, dirimu bawa GoPro. Gua bawa GoPro alhamdulillah bawa GoPro lah gitu kan walaupun gua nggak bisa dokumentasi ya udah GoPro nih ya patokan gua. Itu sih Oke. yang bertahan cuma itu doang. Nah, iyalah GoPro waterproof lah. Iya jadi Nah, itu. itulah habis Cilacap panas banget tuh. Kaget banget tuh loh, anjir. Tiba-tiba panas di sini. Sampai Cilacap kan masih siang kan? Siang, Nah, masih itu siang. langsung bablas lagi. Bablas lagi makan siang Sampai dulu. makan siang Makan sampai siang lagi. Jogja. Banyak makan gua pokoknya. Banyak makan tahun ini Sehat, asli. sehat lah berarti kan. Nah kayak hari pertama kan bablas terus hari pertama. Hari kedua makan terus gua asli. Makan terus, habis itu makan bablas tuh ke Bumen. Sampai ke Bumen. Bumen Sore? sampai sore. Sore. 12 sore. Berarti masuk gravel masih aman dong, masih matahari Gua nunggu. ada. Hah? Gua nunggu di situ. Nah, ngapain nunggu siapa? Nunggu malam. Gue niatnya Denles Lah kan masuk Denles malam. awal kan tahun kemarin kan siang dirimu kan. Siang. Pas sampai Denles ini gue pengen malam. Wah, anjing. Gue nunggu lagi. Bayangin gue Serius lu nungguin? nunggu ke Bumen Itu sama Om nungguin Tri. di mana? Makan sampai ke Bumen, gue sama Om Tri orang Banyuwangi. Makan dulu di Kebumen, habis itu lanjut nih. Di Di alun-alun. Alun-alun Kebumen, makan si Padang, habis itu lanjut. Gue lihat, udah mau maghrib nih. Tapi masih cerah ya, kayak Kebumen tuh kayak maghrib tuh masih cerah. Iya. Kayak kaget gitu. Timur, Terus kan? yaudah Om Tri ini pengen tidur di pinggir musola gitu. Nanggung mending habisin Denles aja gitu malam-malam gitu. Gua kan mindsetnya kira kan Denles cuma sebentar lah gitu kan. Iya, kan 20 kilo. 20 kilo kan. Oh nggak tahu tuh 20 kilo kan tahun kemarin kita kan cuma berapa ya, cuma 10 atau 15 gitu. 20 ya? Sama. 20 ya. Ya udah dari situ karena masih terang gue nunggu di mana ya? Itu sama Om Tri? Enggak, Om Tri di Alfamart. Gue nunggu lagi sebelum masuk. Oh, maju lagi. Maju lagi dikit. Gue nunggu lagi. Kan ada Alfamart lagi kan? Ya, Sebelum Alfamart tuh. Alfamart apa Ya, ada, Alfamart? ya, Pokoknya sebelum pertigaan. selisih lah. Ya, sebelum pertigaan gini ada Alfamart kiri Iya, jalan. sebelah kiri. Nah, mereka Om Tri sama Denny di Alfamart, gue depan lagi ada warung. Nah, minum jahe susu. Warung jahe susu. Jam berapa ya berangkat ya? Habis maghrib. Jam 8 kali ya, jam 8. Pengen tahu nih gimana sih Denles kalau malam. Nah, ini malam. Oh, udah malam nih, udah pas jam 8 habis gue minum susu, habis itu susu jahe. Udah aman nih, udah enak nih. Terabas gua.
Di situ kan biasanya kan orang kan karena kan kalau gua gravel dominan kan. Yang orang biasa sejam 2 jam, gua Lu cuma bisa cepet. 40 menit. Nah, disitulah totaknya dompet gue jatuh. Di gravelnya itu. Jadi setelah gua gravel nih, gue kebut nih, kebut, keluar gravel. Ini dibalik lagi ke Dendles. Ya, ke Denles. Udah jalanan enak nih. Udah jalan enak, mau keluar nih. Oke. Setelah sawah-sawah, Oh ya. masuk jalan gede. Oh. Nah, kiri dan Iya. kiri. Nah, Balik ke jalur utama kan? utama kan nih, udah aman nih. Gue lihat timer, gue timer tuh, sengaja gue timer di jam gue. Denles berapa lama ya? Anjir cuma 45 menit. 45 Keren. menit. Udah langsung aman. Terus gue pas masuk jalan gede, gue lihat ada bis di depan gue nyalip truk. Oh, dirimu keluar jalur. Ke jalur gua sambil kebut karena syukurnya headwindnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu kuat lah Waktu itu aman berarti angin. aman. Gua kebut udah seperti biasa, gua lompat lah ke kiri. Kiri terlompat sambil kencang. Kan agak jalannya kan agak rusak juga kan, bumpy. Ternyata gua baru nge situ jatuh lah dompet gua, dan situ tuh ternyata ada counter. Gua nggak nge. Udah habis itu gue ngehnya dompet gue jatuh tuh pas mau nanjak Imogiri. Ngertinya. Mau bayar. Aneh. Lah, dirimu nggak ada uang dong berarti? Nggak ada uang. Terus gimana? Ya udah waktu itu kebetulan ada Dani. Oh, ketemu Dani. Pakai pardus kan dia. Makan soto. Gue mau bayar. Dompet gue mana ya? Udah Ron, gue bayarin gitu. Ini satu warung nih. Satu warung soto. Aduh, bingung gua. Masih belum ngeh dompet hilang? Udah nggak, anjir. Masa gue balik lagi nih. Terus langsung gue langsung kayak pinjam HP tukang warung. Dan dia udah berangkat nih. Dia udah bayar soto gue, dia berangkat. Gue pinjam HP warung tukang soto. Pinjam HP-nya. Gue telepon bini gue, kabarin lagi dompet gue hilang. Langsung di situ langsung gue sempat agak ngedown lah gitu kan. Sempat ngedown gue, anjir. Gimana ya? Kenapa ya? Kenapa rusak? Dompet hilang. Ada apa nih? Gue telepon bini gue, Beb. Dompet hilang di daerah segini gini. Hah, dompet hilang? Gimana ya? Apa aku balik lagi nyari? Apa aku DNF aja gitu? Sebelum gitu, udah, kamu gimana badannya? Aman, kamu masih sehat gitu. Udah, kamu lanjut lagi aja. Istri bilang gitu. Lanjut lagi aja, nggak usah mikirin dompet. Nggak usah mikirin dompet gitu, dompet bisa dicari gitu kan, bisa diganti lagi gitu kan. Nanti lah kita mikir dulu, yang penting finish dulu aja gitu. Naik dong semangat gua. Yang awalnya merinding gua, disupport ini. Langsung sempat down, ngomong gitu naik kan gua. Anjir, naik nih. Udahlah, langsung di situ ke Jos. Jos Imogiri, nanjak Imogiri. Kok siang-siang kan Imogiri? Siang-siang Imogiri. Habis itu karena gua baru nggak ada uang, gua ketemu Dani setelah nanjak mau masuk Wonosari. Masuk Wonosari, gua ketemu dia Alfamart, pikir jalan. Langsung gua pinjam HP dia. Beb, transfer ke Denny segini gitu uangnya. Transferin ke Denny, di cashin sama dia di Alfamart. Cashin baru udah dapat uang tuh. Bawa berapa gitu? Ada kali 400 lah. Terus aman, udah Denny ini berarti udah lupa kalau mau di Jogja mau benerin HP. Bener, udah lupa tuh, udah kepikiran. Karena udah ke-distract sama dompet hilang. Udah terus. Udah mau masuk Wonosari, udah dapat uang, gue minta tolong si Denny transferin istri gue transfer ke Denny, gue di cashin, udah dia duluan berangkat. Ya udah gue istirahat itu review segala macam sambil ngecas juga. Ada sekali setengah jam gue di situ. Baru dah gue lanjut sampai Cimantoro siang-siang. Siang karena gue di situ tahun kemarin malam kan, tengah malam tuh sama Om Tony. Sekarang panas banget. Panas loh itu. Tapi pemandangannya bikin gue teringat sama kampung gua, Sumbawa. Karena mirip banget, Cak. Mirip. Gak sempet gua ada yang tau nggak yang museum karena. Iya, museum Kars. Kan? Museum Kars Indonesia. Langsung anjir, ini mirip kayak Sumbawa ya? Mirip karena itu kawasan Kars emang. Iya, kayak Sumbawa bawa plek gitu kan, anjir. Gua teringat langsung kayak memori gua langsung sama sepanjang Pacimantoro tuh orang kayak panas segala macam kan. Gua malah teringat memori situ. Sepanjang jalan itu sampai gua ketemu siapa tuh orang Carlo yang dari Kolombia, barengan dia juga nanjak. Habis itu Om Doni, habis itu Mabrul juga belakang gua. Udah tuh sepanjang jalan gua nggak lihat sama siapa anjir. Gua kayak sepanjang jalan tuh kayak ngelamun.
Teringat memori-memori nikmati kayak ini kayak gua bukan di Pacitan deh, Iya. bukan di Pancemantoro deh, kan Sembawa deh. Panasnya gitu, Iya, mirip bener. kayak itu pagi panas loh, Iya. Cimantoro itu. Mirip-mirip kayak Sumbawa itu plek ketiplek loh. Anjir emang. langsung kayak gua nggak ada kepikiran kayak aduh panas banget gitu, enggak kayak Karena anjir, udah terbiasa kan. anjir gini ya, ini gini ya kayak rumah gua ini kayak gini. Gua sampai ketemu perbatasan Perbatasan. Pancemantoro yang yang hotel. manjakin yang hotel gitu Iya. kan. Yang udah situ gua bablas lagi. Bablas lagi. Bablas sampai Pacitan. Berarti Pacitan dirimu masuknya Sore Luar sebelum biasa. maghrib. Ketemu Mabrur. Ketemu Mabrur lagi. Langsung di Mabrur situ- kan istirahat di Pacitan kan. Pacitan. Habis itu gua ketemu Mabrur. Gua pinjam HP Mabrur lagi. Pinjam HP Mabrur. Ini Mabrur. Bror, lo ada cash nggak gitu? Bilang gitu. Ada Ron. Udah usah dah, pinjam HP lo udah gini, pinjam HP. Langsung bilang gini, Beb. Apa sama-sama ide gue sama ide bini gue hampir sama nih. Aku udah macam Pacitan. Gimana kalau kita beli HP deh? Gue beli HP dah di Pacitan, di Aerophone Pacitan. Oh ya udah, bagus tuh. Aku juga pikir kayak gitu kata bini gue. Ya udah, akhirnya gue beli HP di Pacitan. Pakai uang Mabrur. Jadi bini gue transfer ke Mabrur kasih gue cash. Ini pas di Indomaret ini, Alfamart, Di SPBU. SPBU. Kebetulan ada ATM-nya. Ada ATM-nya, jadi depan dikit ke Mandiri ada ATM-nya. Udah Mabrur kasih gua uang, bro dulu kalau mau lanjut aja bro, gua mau cari HP gitu. Ya udah, soalnya Mabrur sempat ngajak makan, yuk makan Pacitan yuk gitu. Gua ada warung nih enak, gua nggak mikir warung anjir, gua mau mikir HP gua dulu nih. Kejadianmu sama kayak ini, siapa namanya Amir. Oh ya? Amir juga beli HP di Pacitan. yang pakai 26? Iya. Anjir. Yang ladies. Ya ladies. Itu beli HP di Pacitan, HP-nya baru. HP-nya rusak dia juga. HP rusak juga. Sama dia 2 hari atau 3 hari ya gak pakai HP. Anjir. Gila. Ya udah situ beli HP di Aerophone Pacitan. Udah beli HP yang paling murah atau apa? paling murah. Sama dari dia juga. Paling murah, yang penting kontak dulu. Dia kan ngomong pokoknya, "Mbak, beli HP yang paling murah." Iya. Yang Oppo atau apa? Oh, Xiaomi. Xiaomi sama. Redmi ya? Yang Redmi. Redmi. Sama kejadiannya. Sama. Mirip. Ini Pacitan. Tahun ini gila lah. HP baru. Berarti nomor baru juga. Nomor enggak? Alhamdulillah HP gue yang dia Awalnya sama. pakai nomor baru atau Nomor sama, nomor lama. emang bisa? Bisa. Jadi SIM card gue yang dari iPhone pindah ke sini. Jadi syukur SIM cardnya masih aman. Oh iya, jadi bukan hilang ya? Ya. Iya. Jadi rembes gitu loh kan, rembes doang. Jadi alhamdulillah aman. Oke. Terus Ini udah sampai Pacitan, gue agak lama tuh. Nelpon bini gue sampai 2 jam. Sampai sejam setengah kali. Bagi makan, sambil makan sambil nelpon. Gini. Udah ambil nelpon makan. Kayaknya gue nggak mikirin dah. Siapa yang gue nggak mikirin tuh. Yang penting gue ngobrol sama bini gue dulu. Biar tenang bini gue tenang, gue juga tenang. Biar ketika nanjak Tego Lombo, gue tenang juga gitu kan. Jadi ada pikiran gitu lah, biar semangat lagi. Ya udah pada akhirnya habis 1 jam mau isya gue nanjak malam-malam. Tapi bodohnya gue lupa ngecas itu lampu-lampu. Oh lah. Gue lupa cas lampu, sumpah. Karena gue kepikiran excited sama HP baru, nelfon bini gue udah excited, gue lupa ngecas lampu-lampu gue. Anjir, lupa ngecas lampu. Powerbank juga tinggal sedikit. Udah pada ada momen nanjak sekitar kilometer berapa gitu. Dari Kolombo ke 1000 tuh, 1000. Nah, kalau mau masuk ke 10 kilo, lampu gue mati. Di tengah-tengah. Baru masuk ke Tegalombo nih? Enggak, udah nanjak tengah. Oh, udah di tengah. Yang Di tengah. setelah tikungan gini. Setelah tikungan gitu udah nanjak, udah mau masuk Ponorogo. Itu nggak ada warung tuh. Iya. Jangan mati dong. Udah masuk di hutan-hutannya itu. Udah masuk hutan, udah lewat Pampung. Udah lewat. Ada warung satu yang sebelah kiri. Udah lewat. Udah tuh udah nggak bisa tuh. Udah akhirnya gua pakai HP, senter nyalain senter sambil ngecas powerbank, ngecas lampu-lampu di powerbank gua. Ada kali 1 jam gini gua one hand menanjak gini. Anjir, gini nanjak anjir. Sampai akhirnya sampai di atas, di peak atas. Lah kan dirimu sempat ketemu Dokter Ayu juga. Iya, gua nungguin. Sama siapa lagi kan ada? Om Doni sama. Lah kok nggak bareng itu aja ya? Nggak tahu. Orang dia di belakang di gua. belakang. Belakang. Orang pas dari puncak, lah ini baru lewat nih orang-orang. Memang dari tadi sih. Asli numpang kan dia. Iya, bisa numpang. Kenapa dari tadi sih mereka lewat anjir? Gua nggak tahu kan. Soalnya udah suges anjir kalau gua berhenti. Malam gelap.
Serem juga kan? serem juga gitu kan. Ya udah langsung berhenti di atas, gue tunggu mereka lewat, gue tunggu Dokter Ayu aja sampai ngecas. Jadi gue ada sampai peak tuh ada warung-warung kan, gue ngecas. Gue sampai lihat S-map, udah aman nih lihat S-map nih. Oh, Mbak Dokter Ayu masih jauh nih, sampai ngecas lah gitu. Kenapa gue tunggu Dokter Ayu? Karena ya udah kata panitia kalau bisa yang perempuan ditemenin gitu kan. Ya udah gue mesej gitu aja. Kalau malam bisa temenin. Ya udah Dokter Ayu sambil nunggu Dokter Ayu nanjak, gue tunggu aja situ. Nunggu sampai ngecas lampu kan, cas lampu. Udah temu bareng, lampu gue cas, udah aman. Baru tuh barengan sampai Ponorogo. Sampai Ponorogo. Sampai mau masuk ini Blitar. Trenggalek, nanjak Trenggalek. Sampai nanjak Trenggalek masih bareng tuh. Masih bareng. Sampai tanjakan-tanjakan belum. Jadi sebelum tanjakan gua masih flat ya berarti. Masih flat, makan dulu sama Dokter Ayu di Ponorogonya berarti. Ponorogonya. Habis itu gua pengen kamar mandi, pokoknya gua pengen BAB atau apa gitu lupa. Gua mau mampir nih. Dari jauh, loh ada Mabrur lagi. Lagi tidur. Salib-saliban. Ada Mabrur, tidur. Kok siapa nih? Buka ada Mabrur lagi tidur. Di mana? Di SPBU musola. Di musola, dia lagi tidur. Ya udah, gua habis kamar mandi udah, Dokter Ayu juga pengen tidur kan. Udah tidur bertiga di situ. Di masjidnya? Di musolanya. Musolanya. Terus gua kebangun, bukan karena alarm, karena Mabrur, ngigo. Ngigunya bukan ngigo kayak ngomong kan, bisa ngigo ngomong kan? Iya. Ketawa anjir. Nah, kita kaget gak? Iya. Gua sama Dokter Ayu, anjir. Kenapa nih orang ketawa? Kayak jadi kayak gini. Gitu. Kayak ketawa orang ketawa anjir. Mabrur. Iya kayak ini kesurupan atau gimana nih gitu. Gue kaget kan. Karena gue udah kebangun, tidur bentar udah kebangun. Ya udah, Dokter Ayu lanjut, gue siap-siap dulu. Mabrur mau tinggal. Langsung gue mau bangunin. Kayaknya lagi enak tidurnya deh. Gue selalu udah gini, bro. Ketawa lagi deh. Masa orang bangun, bro, bangun bro. Mau lanjut nggak? Gini. Oh, tega ya. Ya udahlah gitu. Lanjut lagi aja anjir. Akhirnya tinggal. Soalnya dibangunin ketawa, buset. Lucu anjir dong, Mabrur asli. Lucu lu kok tidur anjir. Kepanik anjir. Kirain kesurupan atau apa kan. Ya udahlah lanjut lagi. Sampai itu Dokter Ayu di depan, Om Doni di depan. Terus habis itu gua nanjak naik Trenggalek. Nah, di situ udah ngantuk tuh situ nanjaknya. Sebelum nanjak. Maghrib kan itu berarti kan? Enggak. Malam, tengah malam. Loh, subuh. Tadi yang istirahat di pom itu berarti malam? Malam, tengah malam. Berarti ngegas lagi tengah malam, habis itu tanjak Trenggalek, ada Bruga nih di kiri. Oh iya. Yang sendiri tuh. Berarti itu udah di tanjakan-tanjakan nih. Tanjakan tuh. Tidur di situ gua. Oh, itu serem loh itu di situ. Di situ gua sendirian tidur situ. Tapi syukurnya gua tidurnya udah subuh. Udah azan subuh nih, Ted. Iya. Gua mikir udah rame. Iya, Gua tidur lah gitu. Tidur itu bangun Suryo lewat. Suryo lewat. Udah barengan nanjak situ. Bangun berarti masih pagi atau gimana? Udah jam 6 lah, setengah 7 kan. Berarti kebablasan tidurmu. Kebablasan. Ya enak lah soalnya kan gara-gara tidur di SPBU cuma sebentar. Ya udah habis itu nanjak di situ, tidur di Bruga sekitaran. Dokter Ayu kemana? Udah di depan. Oh, udah bablas dia? Udah bablas ya sama Om Doni segala macam bablas dia. Terus habis itu bareng sama Suryo nanjak. Nanjak sama Suryo, barengan pagi-pagi. Terus ternyata belakang gua ada Bapak Om Tri dari Banyuwangi, udah bareng kan tuh. Habis itu Suryo sarapan, gua lanjut. Pas gua terlanjut sampai perbatasan masuk Tulungagung dia sarapan. Gua masuk Tulungagung. Udah Tulungagung gua mau masuk Blitar, gua sarapan. Udah masuk Blitar tuh, Kabupaten Blitar. Sarapan. Flat tuh. Langsung gua incer nasi pecel Blitar. Gua incer tuh. Soalnya di 23 enggak kesampaian. Gua incer dah pokoknya tahun ini gua pengen nasi pecel Blitar deh. Aku RAC yang makan nasi pecel Blitar. Oh, enak banget tuh, anjir. Murah pula. Ya kan? Iya lumayan alhamdulillah. Langsung aja abis itu lanjut masuk pagi berarti. Enggak siang. Masuk CP2 sebelum jam 12. Hampir waktunya sama kayak gue CP1. Jam 11.40, jam 11.41 gitu. Hampir mirip. Jadi pas sampai CP2 stempel udah. Itu sempat rehat apa? Rehat. Seperti biasa rehat lama. Situ ngecas apa? CP2 stempel
Ya seperti biasa, Mabrur ngajak makan. Bro, makan yuk gitu. Oh, Udah. Mabrur udah nyusul tuh. Dan nyusul dia, gue stempel, tak selang 30 menit, sejam gitu datang dia. Dia bilang, pokoknya gue incer Tumpang, Malam. stempel Tumpang malam. Gue nginep di Tumpang, pengen cari hotel di Tumpang. Karena gue tahu nih, kalau naik Bromo agak lama, agak power lah gitu. Ya udah, sampai CP2, si Mabrur ajak makan, ya udah kita mampir makan dulu. Nah kebetulan gue makan ngecas, terus gue sama Mabrur sama-sama tidur. Ketiduran apa tidur? Sama-sama tiduran. Nah ngehe lagi, dibalikin gue sama Mabrur, gak dibangunin gue sama dia. Asli cekimai. Lu ditinggal tuh. Tinggal gue, si anjir dibalikin sekarang. Gue tidur sama-sama ketiduran, dia langsung pergi. Si anjing udah pergi deh, anjir lah. Tapi agak gap sih, ada 10 kiloan lah gapnya gue sama dia. Udah habis bangun, ada kali 2 jam tidur, udah lanjut tuh langsung Tumpang. Jadi nginep di Tumpang. Nginep Tumpang bareng sama Om Tri. Ketemu hotelnya. Hotel 50.000 sebelum lanjut Tumpang. Ada hotel 50.000. Kayak kos-kosan lah, kos-kosan gitu. Kebetulan Om Shop Tri time gitu kan. Soalnya Om Tri sempat ngajak gua. Nah, ya udah Om Tri barengan lah yuk bang gitu sama gua juga pengen nyari hotel nih di Tumpang. Tapi Om Tri mau nanjaknya malam, tengah malam nanjaknya. Kalau gua pengen nanjaknya habis subuh karena gua pengen di sana pagi. Sunrise. Enggak sana sih, siang lah pokoknya siang. Karena gua tahun kemarin malam banget. Kalau aku sih aku sore ya. Gua malam banget tuh, aduh gua nggak dapat apa-apa. Ya udah habis itu panjang dong. Panjang gua, bersih semua, bersihin pantat, ledes segala macam, main ledesan pantat. Udah mandi, Om Tri bangun, ayo bareng ya. Duluan Om. Jam berapa dia bang? Jam 12. Jam 12. Pokoknya gue check in hotel tuh jam 8 bareng. Jadi jam 7 check in, gue jam 8 masuk. Dia udah tidur, gue udah tidur juga. Gue pengen tidur agak lama lah gitu kan, karena pengennya udah gue pengen siang di atas, pengen foto-foto, pengen konten-konten gitu kan. Ya udah. Dia gue nanjak barengan. Ternyata pas pagi tuh gua, Suryo, Hanan sama ada lagi orang Malaysia barengan gitu. Itu jam berapa tuh berarti? Jam siang deh. Ya, sampai atas ke siang gua, sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan sampai di Jemplang. Udah habis Jemplang foto-foto bla bla bla, turun langsung ke arah Ranupane. Nah, sama juga waktunya. Masuk Ranupane. Jam 11-an juga. Jam 11-an. Jadi 11 berapa gitu. Kok waktunya sama nih dari CP1 sampai CP3 nih, sama waktunya. 11. Rehat lama nggak di situ? Enggak, langsung stempel turun seperti biasa. Langsung turun, stempel turun. Enggak rehat. Tapi menikmati mie Indomie enggak. Langsung turun. Langsung 12. Langsung turun 11. Habis paling ambil mizon 2 ditaruh di kantong udah 12 terus. Karena mumpung siang ya? Siang, udah 12 terus sampai Lumajang gua masih siang juga. Lumajang agak siang. Gua kena malam tuh Jember. Maghrib Jember. Itu masuk ke Mitir tuh. 12 langsung? Enggak, gua nunggu lagi. Nunggu tengah malam? Nunggu, lebih tepatnya nunggu teman sih. Nunggu teman sampai Gemiter nih, gravel nih. Pada masuk gravel ketemu Junet. Belakang gua. Barengan Mas. Ayo barengan gitu, barengan. Masuk gravel cari teman. Gravel terus atau gua bareng nge. Dan gua habis airnya. Berhenti lagi gravel dia duluan. Masuk gravel gua malam-malam lah. Masuk gravel malam-malam. Tapi lampu aman, alhamdulillah aman. Tapi cuma gue kagetnya masuk di gravel tuh, pas masuk banget di gravel, bau mawar, bau kembang. Kok bau kembang anjir? Terus tiba-tiba si Junet. Jam berapa? Jam 8 lah? Jam 7, jam 8 kan lah. Gelap kan? Gelap banget. Tapi syukurnya masih banyak motor-motor lewat. Masih ada motor lewat. Terus si Junet tiba-tiba muter balik. Nanjak lagi. Kenapa Net? Kayaknya salah deh Mas belok sini. Bener di sini. Cuma emang agak jual jalur aja gitu. Karena mungkin GPS kan masuk ke sungai kan. Ya udah, barengan situ. Barengan sama dia, ketemu lagi Om Doni di belakang. Om Doni nyusul. Udah nyusul belakang. Pada akhirnya kita keluar bareng Gimiter tuh bertiga sampai finish. Jam Gua keluar Gimiter tuh jam setengah 10. Sejaman kan? Sejaman, setengah 10-an.
gravelnya kan 10 kilo tapi sejaman lebih lah Iya, sejam lebih. Karena gravelnya bukan gravel banget tuh, off-road anjir. Off-road. Batu-batunya segede-gede gaban bangsat. Iya, yang apa namanya jalanan mau diaspal kayak gitu Nah. kan. Yang bakal diaspal. Katanya sih. Iya kan biasanya proyekan kayak gitu udah. Soalnya sempat ditawarin tuh pas dimasuk Gemitir, ada yang jaga, Mas, masuk sini aja Mas, sepeda boleh masuk tuh. Bilang gitu kan Masuk sama mana? masuk area Gemitir yang area jalan, bilang gede. Oh. Yang awalnya dikasih project, Heeh. sini aja Mas, boleh kok sepeda. Tapi ya gue bilang nggak bisa Mas, ini dari panitia udah kasih jalur. Berarti sebenarnya kalau cuma sepeda kecil bisa lewat. Bisa lewat Kan perbaikan jalan kan. ke emang jalan. kan? Cuma Oh. nggak bisa Mas, dari panitianya suruh belok ke sini. Oh ya udahlah. Oh ya udah nyari susah Mas. Ya. Udah habis itu situlah masuk gravel Gemitir. Ya itu sih sempat ketemu hal ya itu kembangnya itu. Sampai gua ketemu pertigaan kiri ke Desa Penari, kanan ke Banyuwangi, udah nggak ada lagi bau kembang. Udah. Tapi gue pernah ngomong tuh sama si Junet, bau kembang nggak? Gue ngomong kayak gitu pas sampai finish. Kalian udah bau kembang nggak sih? Bau Mas. Oh berarti kayaknya ada antara ada kebun kembang atau apa gitu. Iya, biasanya kan kalau malam itu kan memang bau kembang di hutan itu kan memang apa ya? Spora-spora bunga itu kan Kuat banget. Itu lagi malam kan emang kan kayak Kuat gitu. banget gitu. Emang hutan kalau kembangnya kalau aku menurut sih wajar sih kalau di hutan kan. Emang lebih apa ya? Nyengat sih biasanya daripada siang kayak gitu kan. Karena perkembangbiakannya apa tanaman itu kan malam, Bro. Iya benar. Itu kalau secara teorinya kan gitu. Itu. Yang penting nggak ada suara gamelan dan lain sebagainya. Iya, nggak ada aman. Ada. Terus Nah, terus akhirnya istri nyamperin tuh, nyusul. Enggak, gue nggak ngasih. Sebenarnya pengen nyamperin. Sebenarnya pengen kesana. cuma udahlah, kamu kan udah ikut nih kemarin, ya udah enggak usah lah gitu. Apalagi kan gue pakai sepeda ini, ya udah. Ingin cepet kelar aja gitu. Dirimu ikut pizza party juga kan? Ikut. Karena gue pengennya balik di hari Sabtu nggak dapat bis. Berarti baliknya hari Minggunya. Hari Minggunya barengan sama teman-teman stray naik bis bareng. High deck ya? Ya Hedek. Bayar berapa, Bro? Kemana, Bro? Berapa? 700. 700. Mas sepeda. Sepedanya berapa? Nggak tahu deh, pokoknya 700 mas sepeda. Naik bis apa? Pedawa. Pandawa. Oh, Pandawa 66 ya? Ya. Iya kan? Pandawa 66. Ya? Sepeda jadi satu. 750. Busnya baru sih ya, bagus ya. Ya bagus. Pandawa. Mahal juga ya 750. Iya, mahal juga. Lumayan sih. Tapi ya worth it. nggak worth it lah gitu. Oh, sleeper ya? Ya sleeper. Bukan sleeper ini apa yang bisa diturunin. Oh, berarti bukan kursinya. sleeper, Nah. gitu kan. Itu. Nah, dari situ apa namanya? Terus istri berarti nggak nyusul. Tak pikir disambut sama istri gitu. Tapi menurut gua kayak selama perjalanan sih batinnya sih nemenin gua. Jujur, selama gua di Tegalombo tuh kan gelap tuh. Tapi terngiang-ngiang nih ngomongan istri di kepala gua, support gitu kan. Kayak gua rasanya kayak di tahun ini gua sendiri yang hadapin biji, tapi ada bini gua yang support belakang. Jadi Itu kerasa nggak ketimbang di 2023 kan? Oh, kerasa banget. Kan cuman pacaran kan berbeda kan, sense-nya berbeda daripada yang sekarang disupport sama istri yang udah sah nih gitu kan. Itu berbeda sekali atau berbeda aja? Gitu? Berbeda banget. Banget. Kayak pas gua BJ 23 anjir. Kita kan masih bujang ya. Ya udahlah pacaran doang gitu, biasa aja gitu kan. Dan itu kan lebih ke masalah gua di 23 tuh lebih ke banyak ke fisik sih. Banyak yang kaki banget, kayak kaki sakit segala macam, badan sakit segala macam kan. Pas yang BJ 23 ini, BJ 25 ini ya pertama problemanya yaitu HP rembes, dompet hilang. Otomatis kan kalau gua tanpa dia gua nggak tahu kan mau ngapain kan. Mungkin gua bisa DNF gitu loh. Iya, tapi karena udah terniat DNF kan. Nah, kan? DNF gitu loh, karena udah down banget kan. Soalnya ada pikiran banget, apalagi sempat di situ ada oknum juga yang Nah, nipu. itu jadi gimana tuh yang sempat ketipu juga ternyata 600.000 teman-teman. Ya jadi itu ada momen orang yang beneran nemu dompet gua ngepost di Facebook. Terus ada lagi oknum tersangka atau siapa nge-screenshot lah yang di Facebook tuh. Atau diambil fotonya aja? Diambil fotonya aja. Terus dia screenshot gitu. Terus dia kayaknya stalker di Facebook gua. Karena otomatis kan di Facebook tuh kan kontaknya langsung ke WA. Kontak-kontaknya tuh. Kontakmu di WA
Facebook itu ada kontakmu. Iya. Mungkin dirimu pernah jualan sesuatu atau Iya, apa gitu. bisa gitu. Ada WA-mu. Nah, ada WA gua juga, ada WA mertua gua, ada WA bokap gua. Dikabar-kabarin tuh di WA. Satu-satu mertua gua di WA-in. Kok bisa ya dia Makanya. ketemu nomor WA-nya? Makanya kan kayaknya Facebook deh kan. Facebook kan sekarang connect ke WA. Nah, itu. Tapi kok bisa gitu loh, nemu WA-nya mertuamu, WA-nya istrimu. Ya karena WA-nya dia lihat di Facebook gua nama-nama yang ini, nama-nama apa? Nama-nama berkaitan gitu kan. Oh, ya Gitu. pokoknya intinya dia berhasil menemukan nomor keluarga lah ya. Sama keluarga gitu kan. Pada akhirnya bini gua lihat, Heeh. Japri lah si tersangka ini. Heeh. Japri, ini saya nemu ini, dia ngaku sebagai driver bis. Heeh. Nah, dia nemu dompet gua di Denles, terus kalau mau dikirim tebus lah Heeh. 600.000. Dia minta berapa awalnya? 600.000. 600.000 itu. Langsung nembak 600.000. Nanti dikirim. Kirim. Terus ya bini gua tanpa basa-basi ngirim langsung. Oh, dia istrimu belum konfirmasi ke lu? Belum nih? konfirmasi ke gua. Heeh. Ya udah pas dia konfirmasi gua dapat HP di Pacitan. Oh, berarti lu tahu istrimu udah transfer nih. Akhirnya transfer istrimu. Udah transfer. Setelah ditransfer hilang tuh orang. Hilang orangnya. Cuma ngasih resi tapi resi itu nggak ada barangnya. Tapi kekirim barangnya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Resi bodong. Resi bodong. Oh. Nah, lu taunya ketika udah sampai Pacitan. Pacitan. Oh, itu kepikiran lagi tuh gua. Sempat down lagi. Pingin enak kebut tapi kepikiran lagi. Jadi sempat batin gua sempat down juga, kecampur aduk nih. Oh. Wah, Aduh, hilang. takutnya ntar dia Japri siapa gitu. Syukurnya bini gua langsung sigap ngabarin semua saudara gua, mertua gua. Kok ini salah, ini bukan gitu. Soalnya gua juga nggak tahu kan. Niatnya itu kayaknya oknum loh. Hilang 600.000, Pak. Iya, lumayan, Iya. Cok. Tapi pada akhirnya kayak itu, plot twist-nya habis BJ, gue outing sama teman kantor seminggu kemudian di Jogja juga. Dan syukurnya ada teman-teman parkur gue yang dulu parkur Jogja nyariin. Ikut nyariin. Nah, kok mereka tahu kalau dompetmu hilang? Ya mungkin karena di statement gue di Facebook apa di ini sih di WA, di WA sama di live sama di Instagram juga. Oh, lu sempet update status juga? Update status juga di WA dan di Facebook dan di ini juga sih di Instagram live juga gitu kan. Oke. Ya kalian lihat, ya bantu gitu. Ya itu pas gua kebetulan outing di Jogja, mereka ngabarin lah udah ketemu nih Mas dompetnya gitu. Sama orang aslinya nih. Ternyata orang aslinya tuh ada counter di Dekat counter. Di counter emang sih di Denles itu kan sebelum masuk ke kolom ada counter tuh. Iya, betul. Ada counter tuh. Dari situlah dompet gua ditemukan. Ternyata gue baru ingat di situ tempat gue yang jatuh, yang keluar jalur yang ada bis kan? itu. Gue baru di situ lah kayaknya dompet gue jatuh. Gitu. Nebus nggak? Enggak, alhamdulillah. Jadi paling cuma kasih cepet aja gitu kan. Nyamperin orang yang nemu. Nyamperin teman-teman. Yang nyamperin teman-temanmu berarti. Teman parkur gue yang orang Jogja. Berarti dompet udah di anak-anak. Ya udah ada anak, jadi sama aman lah gitu kan. Sama thank you Obi dan Zaki. The Mantap. best. Oke, teman-teman. Ini suasananya udah mulai horor. Ya, udah mulai Gluduk-gluduk. Gluduk nih. Bro, terima kasih banyak informasi dan inspirasinya. Semoga 2026 katanya mau ikut lagi. Ya, kayaknya anaknya mau diajak. Semoga ada piti. Iya, semoga tahun depan supportnya juga semakin besar. Amin. Gitu kan. Terima kasih Om. Marin tak colek nih, Marin. Marin, ayolah. Siapa tahu bisa support Roni Badak. Yoi. Kan bukan Badak lagi, Roni Hiu sekarang. Hiu. Terima kasih udah sharing-sharing bareng kita, Sobat Kewer ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dan juga inspirasi dari cerita Roni Badak alias Roni Hiu sekarang teman-teman. Karena sepedanya udah Hiu namanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Follow juga Instagramnya Roniluk08. Jangan lupa dibantu share teman-teman video ini ya. Oke, gitu aja. Tetap kewer dan jangan lupa cerita kewer. Cerita kewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.